Terutama buat yang menyaksikan ini yang umurnya lebih dari 35 tahun. Iya, karena setelah 35 tahun, kita ini terjebak dalam habits namanya, kebiasaan. Sehingga alam bawah sadar kita sudah menjadi sebuah program. Dan ketika itu udah jadi program, 95% apa yang kita lakukan tanpa sadar. Nah, saya kasih contoh sederhana. Lebih sering mana sih ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ngomong dulu baru mikir. Habit ya? Habits. Maka saya selalu mengatakan bahwa pelit itu kebiasaan dan diajarkan, benci itu kebiasaan dan diajarkan, dan seterusnya gitu. Marah pun demikian gitu. Nah, jadi kalau kita mau berbicara dalam konteks ini, ketika kita sudah 35 tahun membuat program diri, sampai 40 lah, itu range-nya 35 sampai 40 gitu. PR kita sebetulnya melakukan reprogramming. Jadi si program yang udah ada, diprogram ulang. Makanya apapun bentuknya, saya selalu mengatakan, gimana sih mau menjadi orang yang berkesadaran? Nggak bisa nggak. Caranya cuma latihan gitu. Karena dengan latihan kita akan membuat wire gitu kira-kira. Nah, sekarang kita penting untuk mengerti gini. Mungkin kalau boleh digambarin tuh ada 3 tahapan ya. Kiri, tengah, kanan gitu. Nah, makin ke kanan itu makin dalam lah ya. Ini semakin masuk ke area lebih dalam. Nah, kiri di sini, ini namanya tubuh fisik atau jasad, Mas. Oke? Makanya kalau di Quran tuh ada kata-kata goib. Goib itu artinya dimensi. Beriman kepada yang goib artinya sadari bahwa kita ini punya dimensi selain fisik kita. Contoh sederhana tentang penderitaan. Sakit fisik itu cuma 1-5%, Mas. 95%-nya sakit mental. Psikis. Jadi kalau sakit ya udah ya. Dan ketika ditutup sama plester gitu, dia akan self healing kan. Itu fisikal. Tapi sekarang fisikalnya nggak masalah, tapi mentalitasnya yang bermasalah gitu. Nah, artinya di dalam tubuh fisik itu ada tubuh mental namanya. Makanya kalau saya selalu menganalogikan, kita tuh at least dalam kehidupan ini ada 3 kelahiran. Lahir sebagai tubuh biologis, nanti lahir sebagai tubuh psikologis, dan kalau kita memilih nanti kita lahir sebagai spiritual birth atau lahir sebagai tubuh spiritual gitu. Nah, pelan-pelan nih ya. Nah, fisik begitu masuk nanti ada segitiga. Segitiga ini namanya pikiran, perasaan, emosi. Jadi ada pikiran, ada perasaan, dan ada emosi. Fisik ya? Fisik masuk ke mental. Fisik masuk ke mental. Karena pikiran, perasaan, emosi ini mempengaruhi fisik. Oke, siap. Nah, pikiran, perasaan, emosi ini yang kita sebut jiwa. Gitu. Mas Hendra pernah dengar gini nggak? Pikiran bisa membuat kita sakit. Betul ya? Iya. Berarti kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti pikiran bisa membuat kita sehat. Iya dong. Sip ya? Betul. Makanya nanti kuncinya di pikiran nih. Gitu. Makanya pikiran itu sebetulnya tools. Nah, sekarang pikiran yang harusnya jadi tools, sekarang dia jadi master gitu. Dia menguasai kita. Bukan kita menggunakan pikiran, tapi kita digunakan oleh pikiran. Makanya ketika pikiran datang, jangan main diiyahin gitu. Harusnya kita yang merintah. Harusnya kita yang merintah. Iya, benar. Nah, fakta Mas Hendra. Satu hari kita tuh punya 60.000 sampai 70.000 pikiran. Satu hari. Kebayang nggak? 1 jamnya berarti kurang lebih 5.000 pikiran. Disadari atau tidak, 1 jam dari 5.000 pikiran, 75%-nya negatif thinking. Sadari aja. Kebayang nggak? 75% dari 5.000 pikiran negatif thinking. Dan 90%-nya itu pengulangan. Repetisi. Makanya orang kebanyakan bangun tidur di hari ini, bangun dengan masalah di hari yang kemarin. Masalah kemarin bangun datang dari mana? Masalah setahun lalu. Makanya kalau sekarang ada resolusi 2024, prep banget aja lah pokoknya gitu Mas Hendra. Karena dia bikin resolusi 2024 yang dia rencanakan dari 2023, yang udah direncanakan dari 2021, yang udah, wah udahlah gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak merubah pikiran, kita tidak akan bisa merubah hidup gitu. Nah, udah ya. Jadi faktor paling kiri itu disebut jasad, ke tengah namanya jiwa, mental itu jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Kalau jiwanya tenang, kita bisa melampaui, nah di sini yang disebut kesadaran. Inilah ruh gitu. Jadi jasad dilampaui masuk jiwa, jiwa dilampaui masuk ruh gitu. Jadi dia nanti yang akan paling dalam gitu. Makanya dia disebut sejati. Nah, segitiga itu disebut manas, Mas. Manas. Ruh ini disebut Isa. Makanya Isa itu disebut Ruhul Kudus. Maka kita ini perpaduan antara manas dan Isa, maka disebut manusia gitu. Perpaduan antara manas dan Isa. Yes. Makanya disebut manusia. Sip. Maka ketika kita bisa mengolah manas, Isanya hadir. Itulah nanti Isa turun gitu. Awakening. Maka Isa ini nanti simbol dari kasih sayang, welas asih, kesadaran, simbol dari kesucian, itu ada di sini gitu. Dan itu terjadi dalam diri kita semua. Dan itu terjadi di dalam diri kita gitu. Gitu kira-kira. Nah, sekarang apa kaitannya kan? Ini pikiran, perasaan, emosi.
Pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan. Jadi satu perasaan bisa punya 1000 pikiran. Jadi kalau kita tidak memanage perasaan, ini pasti kacau.